Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang atas karunia-Nya kita bisa berjumpa lagi dalam live Zoom Herbal Indo Utama episode ke-76. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengamalkan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di episode ke-76 ini saya kembali ditemani oleh Coach Erik Aryatandi. Pak Erik, apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, lama ini nggak berjumpa. 2 pekan baru jumpa lagi di live Zoom ini. Iya, Alhamdulillah, Masya Allah. Rekan-rekan semua yang sudah bergabung, sebelum kita mulai diskusi dengan Pak Erik tentang materi yang akan kita bahas, saya sebagai umat muslim, Pak Erik juga, dan kita semua sebagai umat muslim hari ini sedang berduka, kemarin juga dengan diserangnya Palestina, tempat yang dimana pernah menjadi kiblat pertama ya Pak Erik ya. Betul, Masya Allah. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman untuk mendoakan dan mungkin berdonasi bagi yang diberi keuangan rezeki, dan apapun yang kita bisa berkontribusi kita kontribusikan. Iya, Masya Allah. Ini sebagai saling mengingatkan aja. Semoga apa yang sedikit dan sekecil apapun yang kita lakukan kelak akan bisa membantu dan bernilai untuk di akhirat kelak. Amin, amin, Masya Allah, Masya Allah. Oke, kita kembali ke topik pembicaraan. Oke, hari ini episode ke-76 kita akan membahas bukan bedah buku, tapi karena ini bukunya belum ada, jadi kita akan seperti pre-launching. Nah, sebelum pre-launching saya akan membagikannya nanti. Kami di Herbal Utama akan membagikan door prize, giveaway. Iya, bagi rekan-rekan yang sudah bergabung nanti bisa mengikuti giveaway, semuanya bisa mengikuti. Nah, hadiahnya berapa? Hadiahnya 10 bagi orang yang beruntung. Caranya gimana? Caranya nanti teman-teman silahkan simak dari awal sampai akhir. Teman-teman boleh nih mau bertanya di tengah-tengah atau bertanya di akhir, silahkan. Nanti teman-teman silahkan boleh bertanya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan nama, nomor HP, dan alamat sekalian ya, biar nanti kalau teman-teman dapat hadiah, dapat giveaway, bisa langsung gampang kita kirimkan. Oke, note buat teman-teman semuanya. Silahkan simak dari awal sampai akhir. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis nama, nomor HP, dan alamat teman-teman. Jadi kalau pertanyaan yang paling menarik, 10 pertanyaan ya Pak Erik ya? Iya, 10 yang paling menarik. Oke. Nah, hadiahnya apa ini? Hadiahnya apa ini? Biar menambah semangat teman-teman menyimak dan apa namanya? Ya, bertanya. Yang pertama, karena ini alhamdulillah sudah turun hujan banget di beberapa kota kemarin juga. Masya Allah, alhamdulillah. Banyak yang turun hujan sudah di tempat kita sendiri di Magelang sudah hampir tiap hari ya Bang ya, alhamdulillah ya. Malam itu turun hujan. Betul banget tuh. Nah, kita nanti kasih gift yang pertama payung cantik kok. Mantap. Payung cantik spesial dari Herbal Indo Utama. Oke. Cuma itu Pak Erik? Nggak hanya itu. Oke, apa lagi ini? Selain itu kita nanti mau kasih produk ini Pak. Hawa Saudanya Herbal Indo Utama, kapsul minyak yang isi 200 Pak. Oh, mantap. Oke teman-teman, silahkan disimak dari awal sampai akhir. Nanti cara mendapatkan door prize atau giveaway-nya berupa payung cantik dan Habatus Sauda oil kapsul. Caranya teman-teman silahkan simak dari awal sampai akhir. Nanti silahkan bertanya pertanyaan yang paling menarik, nanti akan mendapatkan giveaway 10 pertanyaan terbaik. Oke, sebelum kita mulai, kita mau ngobrol ringan-ringan dulu nih. Seperti biasa, kalau pekan kemarin saya nggak sama Pak Erik, berarti saya kan sama Pak Marno tuh. Nah, itu Pak Erik kemana itu biasanya? Iya, kemarin waktu jadwal keliling Pak ke kami, kita pekan kemarin tuh 5 hari, dari Senin sampai Jumat pagi sampai rumah. Oke, Masya Allah. Keliling ke mitra-mitra kita Pak Angga. Oke. Ya, karena memang program di
2 tahun terakhir ini kita visitasi ke jaringan, ke mitra-mitra kita, dan kemarin alhamdulillah kita bisa mengunjungi ke beberapa kota, Jawa Tengah sama Jawa Barat. Masya Allah. Ada insight yang menarik apa Pak Erik ketika berkunjung ke Jawa Tengah dan Jawa Barat itu? Wah, ini insight yang mahal dari safar kemarin itu memang di satu sisi Pak, di satu sisi itu memang tantangannya itu luar biasa. Produk itu begitu banyak sekali, market itu disuguhi dengan banyak pilihan. Namun di sisi lain banyak kemudian opportunity atau peluang-peluang itu ada Pak. Ada, makanya kalau kita ke mitra itu Pak, terjun ke lapangan, datangi satu persatu itu banyak bersyukur kita Bang. Alhamdulillah dengan kondisi yang seperti itu, brand utama kemarin meskipun di semua titik yang kita kunjungi itu produk utama itu nggak lengkap. Misal kita ke Semarang, di titik Semarang beberapa kota itu hanya ada produk A, B, C, D, produk utama Pak. Produk yang laris-laris saja ya, mungkin misal Sifakit saja lengkap dia. Di satu sisi lagi kita geser ke Kudus, Demak. Ternyata madu murah kita Pak nggak yang spesial di situ. Bahkan konon beliau nyampe ke kami itu tanyanya murahnya kita, produk kita. Kita geser ke Kudus. Di Kudus juga seperti itu. Produk yang utama itu nggak lengkap. Produk kita kan ada 130 macam lebih produk. Nah ini yang kemudian saya bilang alhamdulillah tadi, ternyata beberapa produk kita di beberapa titik itu sudah mandate konsumen tuh Bang. Konsumen tuh Bang. Yes. Bukan mitra konsumen. Berarti kalau safar yang dulu itu beberapa titik ngomong, Pak Edi enak itu produk ad Pak Edi, hewan utama itu di-ad-kan dong gitu loh. Karena apa? Karena orang itu datang tanya langsung sebut merek. Produk A, produk B, produk C gitu kan. Dan yang safar kemarin itu Masya Allah, alhamdulillahnya teman-teman ini garis bawahi beberapa produk kita itu sudah mandate. Berarti orang datang itu cari daun ungunya depan utama, sari kutunya depan utama, hurah flubanya depan utama. Nah ini kan Masya Allah peluang. Padahal kita sampai hari ini kan belum ya Bang, belum iklan ya. Belum. Nah ini alhamdulillahnya beberapa brand kita, produk kita Bang, produk to produk itu beberapa tempat dan lokasi dan macam-macam Pak nggak sama gitu loh. Makanya alhamdulillah itu konsumen atau pasien itu sudah carinya produk EU. Mantap. Ini titik poinnya kemudian teman-teman harus garis bawahi. Jadi pain-nya itu bukan pain ya, value-nya itu produknya udah dikenal tapi belum semuanya ya Pak Erik ya. Jadi kan intinya masih banyak PR yang harus dikerjakan, yaitu produk-produk yang belum mandate ini, belum dikenal ini, atau belum masuk ke kepala masyarakat ini, gimana caranya jadi terkenal, jadi dikenal, jadi mandate gitu ya. Karena yang mandate baru beberapa aja. Nanti Pak Erik sebutkan ada Sifakit, ada daun ungu, ada sari kutu, dan mungkin ada beberapa yang mungkin nggak kerekod juga ya kemarin. Masing-masing tempat beda mandate-nya. Nah itu kan berarti kan masih ada PR besar yang harus dikerjakan. Betul, Masya Allah. Sifakit Permata, Hiu Mono, itu kan yang memang tidak se-minded yang awal-awal tadi disebutkan ya Pak Erik ya. PR besarnya di situ ya. Data yang kemudian juga menarik Pak Angga. Ini kadang kita dapatkan ketika visit dan energinya lebih gitu nah Pak Angga. Tentang kenapa kok iso mandate beberapa produk tadi kemudian dicari orang. Itu ternyata, makanya saya titip ke teman-teman produksi. Kalau habis safar dapat data itu, salah satu yang saya titipkan dari teman-teman produksi itu kualitas nomor 1. Ternyata yang dicari orang-orang ini dan repeat mereka
itu hasilnya udah dirasain. Dirasain bener-bener. Misal kalau kita ngomong fluba, fluba bener-bener bisa meredakan, jadi solusi untuk flu dan batuk, Pak. Kalau kita ngomong daun ungu, masya Allah, ternyata memang hasilnya top tier gitu loh. Kalau bahasanya khasiat itu. Sari kutuk, bahkan kemarin di Bekasi, Pak Angga. Di Bekasi namanya sari kutuk itu macamnya banyak banget, lebih kalau 20 macam sari kutuk. Masya Allah, banyak juga ya. Sari kutuk brand ini, brand ini. Dan harganya variatif. Mayoritas di bawah produk kita harganya, Pak. 60, 50 ribu. Nah, cerita nih dia nih. Nah, ini kok bisa mahal? Sari kutuknya yang utama 100 lebih kan punya kita, Pak. Bener. Dia bilang nih punyanya, saya bilang tadi ke pelanggan saya, ini kualitasnya beda, Bu. Kualitas beda ini, harga ini. Saya bilang gitu, Pak. Mitra kita itu, Pak, masya Allah. Udah trust banget ya mitra kita ini, masya Allah, biasa. Masya Allah, kayak gitu, Pak. Masya Allah. Biasanya. Jadi ketika safar ke mitra-mitra itu mesti bawa pulang oleh-oleh yang menyenangkan dan oleh-oleh yang berupa PR ya Pak Erik. Harus menjaga kualitas, harus tingkatkan kualitas, tingkatkan pelayanan. Masya Allah, betul itu Pak. Katanya juga factory visit Pak Erik. Oh iya. Ke salah satu supplier ya Pak Erik ya. Ada insight apa Pak Erik di supplier kita yang ada di Kudus itu Pak Erik? Banyak kalau itu Pak. Kalau kunjungan ke visit ke supplier kayak gitu kan kita ngerasain bagaimana perusahaan yang besar itu dia bertahan, bertumbuh dan di lintas generasi. Itu perusahaannya sudah generasi ketiga Pak. Yakub itu generasi ketiga. Kemarin meninggal perusahaan. Berarti ini sekarang yang meneruskan generasi keempat Pak? Generasi keempat. Punya katanya luar biasa ya, bisa mempertahankan kegiatan operasional sampai segitu lamanya. Iya, masya Allah, itu energinya Pak. Kita serap energinya. Dan nanti kita semangat lagi nih. Ternyata kita belum apa-apa Pak. Kita belum apa-apa. Siap. Teman-teman, saya ingatkan lagi, khusus hari ini ada spesial giveaway dari Herbal Indotama berupa payung cantik dan kapsul minyak habatus sauda isi 200. Nah, caranya teman-teman nanti silahkan simak dari awal sampai akhir. Nanti silahkan teman-teman bertanya pertanyaan yang paling menarik, insya Allah akan dapat giveaway untuk 10 pertanyaan yang paling menarik. Nanti jangan lupa tulis nama, alamat, dan nomor HP-nya, kemudian tulis pertanyaannya. Tadi kita udah ngobrol ngalor ngidul ya. Biasa ini event live Zoom kali ini adalah membahas tentang pre-launching ya. Pak Erik ini adalah manajer marketing di Herbal Indotama sekaligus penulis yang aktif ya Pak Erik ya. Ini bukunya ada beberapa di sini nih. Ini buku yang pertama beliau tulis ini, buku Start, Langkah Mudah Memulai Bisnis. Dan ini buku yang saya juga punya buku ini, The Secret of Managing People. Ini ketika Pak Erik menjadi bertanggung jawab di operasional di Herbal Indotama. Dan ini yang terbaru, nanti ada yang lebih baru lagi, DMI Dasarnya Marketing Islami. Ini pernah kita bahas di live Zoom juga di episode yang sudah berlalu ya Pak Erik ya. Ada yang khusus membahas ini dan ada membahas yang khusus kasus-kasus tertentu. Iya betul. Bedah-bedah yang parsial-parsial dan isinya menarik sekali, dan ini banyak sekali dibeli oleh bos-bos herbal juga ya Pak Erik. Iya, alhamdulillah. Insyaallah. Nah, yang sekarang mau kita bahas buku apa ini Pak Erik? Ini yang insya Allah semoga Allah kasih kemudahan dan keberkahan, yang insya Allah nanti 2 pekan lagi Pak akhir bulan ini terbit. Alhamdulillah masih terbit di Kompas Gramedia, Els Media, di Kuanta juga, tentang disiplin ilmu yang juga tadi makanya Kak menulis itu memang apa yang kemudian dekat dengan kita. Tentang manusia people karena memang bergelut. Kemudian DM ini memang
awal-awal di kemarketingan. Nah, ini tentang ilmu, salah satu disiplin ilmu tentang farmasi Pak Angga sebetulnya. Swamedikasi ini. Saya kan backgroundnya farmasi. Nah, ini tentang swamedikasi Pak Angga. Sembuh dan sehat dengan swamedikasi. Swamedikasi sendiri di Zoom dulu pernah kita awal-awal dulu. Awal-awal dulu pernah kita bahas tentang swamedikasi ya. Dan di Hidup Dengan Duta Put ada layanan swamedikasi. Kayaknya ini pembahasan yang penting, menarik, wajib disimak dari awal sampai akhir. Tapi sebelum itu, mungkin kita cicipi minuman hangat ini dulu. Bismillah. Monggo Pak Erik, dilanjutkan. Mungkin nomor swamedikasi Herbal Utama bisa di-share ke chat Pak Angga. Biar teman-teman yang belum tahu bedanya dengan juga layanan konsultasi medis sama layanan konsumen apa. Yang mana ya Pak Erik ya? Layanan swamedikasi yang dipegang juga Pak Didit. Untuk jaringan yang khusus jaringan. Ada hilang saya. Saya sebentar. Ya, nanti teman-teman juga bisa akses bahwasanya kita juga punya fitur itu, fitur swamedikasi yang kemudian sudah jalan hampir 3 tahun ini ya Bang. 2 tahun atau 3 tahun ya? Apanya? Swamedikasi. Iya ini. Iya, sekitar 2 tahun. Nomor ini di Pak Angga. Sini Pak Angga coba bisa bantu di-share. Nah, ini salah satu fitur yang sudah lama yang Herbal Utama punya Pak Angga ya, nomor khusus untuk jaringan. Kalau layanan konsultasi medis kan memang untuk umum dan konteksnya diagnosa. Nah, untuk pasien ataupun untuk jaringan. Nah, yang nomor layanan swamedikasi ini khusus untuk jaringan. Bentuk layanannya berbeda. Kalau yang layanan konsultasi medis itu memang ketika Anda tanya, itu ditanya balik sama Didit karena memang butuh data. Penegakan diagnosa ya konsepnya. Ada pun yang nomor yang ini yang bisa teman-teman yang khusus jaringan, bukan untuk pasien, khusus jaringan. Ini konsepnya memang rekomendasi. Nanti tidak akan ditanya banyak-macam. Misal Anda tanya ada pasien gini, nanti sama nomor yang khusus jaringan ini yang swamedikasi itu langsung nanti direkomendasikan produknya ini gitu Pak. Siap. Seperti itu. Bisa dituliskan ya di kolom chat. Udah Pak. Oh sudah di-share. Ya, ini teman-teman bisa di-share itu. Itu memang bentuk salah satu fitur yang kita sediain ya Pak. Betul banget. Pertama untuk teman-teman jaringan. Untuk teman-teman jaringan karena memang beberapa kasus butuh cepat ya Bang ya. Betul banget. Butuh cepat dan biar pasien segera terlayani. Nah, ini udah 2-3 tahun ini kita punya nomor ini. Nggak baru maksud saya. Bukan layanan baru ini. Dan juga dipegang oleh beliau Dr. Didit ya Bang ya. Cuma memang bentuk layanannya berbeda dengan layanan konsultasi medis. Seperti itu. Monggo Pak Erik dilanjut, bisa di-share-kan materinya? Ya, slide lanjutnya Mas. Mas. Lanjutnya Mas. Udah ya? Ya ini Masya Allah. Naskah Sembuh dan Sehat dengan Swamedikasi ini ditulis tahun 2019-2020 Pak. Oh, sudah agak lama Pak. Yang dulu tak sampaikan ke antum itu. Tapi launchingnya paling belakangan ya Pak Erik. Nah, tadi Pak, ini ibrohnya mahal itu Pak. Makanya harus setiap produk itu kalau di dunia kepenulisan tuh ada gini Pak, di dunia kepenulisan tuh setiap naskah itu pasti ada jodohnya, penerbitnya itu sopo. Sama setiap produk itu ada marketing Pak. Makanya ketemu jodohnya itu sebetulnya udah lama ini. Sembuh dan Sehat dengan Swamedikasi ini di LX sudah Pak, udah masuk di hadapan Pak. Cuma ketika itu perjalanannya kan dia punya lini-lini macam-macam Pak Angga. Ada umum, kemudian kesehatan, kemudian agama. Yang dasarnya marketing Islami sama Sembuh ini berlabuh terakhir ke Quanta Bang namanya. Itu anak perusahaannya si Alex Media. Lini agamanya Bang. Lini agamanya.
Itu Masya Allah. Saya masukkan tahun 2020 naskahnya ke umum dulu, kemudian diskusi panjang, disuruh ke lini kesehatan, buku kesehatan. Karena di naskah tadi ada saya sisipkan di situ memang Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berobat ketika sakit, Pak. Oke, siap. Redaksi bilang gini, Pak Eri, kalau Al-Quran sama hadis ini yang perintah untuk berobat ketika sakit itu dihilangkan gimana? Itu jadi buku khusus ya, farmasi saja, farmasi aja. Oke. Saya bilang, wah sayang, eman-eman gitu. Kalau tetap gimana, Bu, Pak, ketika itu? Itu diskusi panjang, Pak, panjang sampai ke kuanta ini. Oh sudah, kalau gitu kita masukkan ke lini kuanta ini. Oke. Nah, sampailah di kuanta itu. Nah, di kuanta ini juga prosesnya panjang, nggak langsung gitu enggak. Panjang, diskusi panjang sampai alhamdulillah ada progresnya sampai nanti ini di November akhir ini terbit, Pak. Masya Allah. Amin. Semoga diberi kelancaran, Pak Erik. Next, lanjut Mas, selanjutnya Mas. Nah, ini latar belakang penulisan buku, Pak. Kenapa sih kok nulis buku tentang swamedikasi, Pak Angga? Kenapa, Pak Erik? Yang pertama memang di kaidah kepenulisanku, Pak Angga, nulislah yang dekat dengan kamu. Oke. Jangan nulis yang aneh-aneh gitu loh. Oke. Nulislah yang dekat dengan kehidupanmu. Apa? Makanya kan yang muncul kan itu, Pak Angga. Oke. Story-nya ini kan dekat semua. Ini semuanya dekat ya, Pak Erik ya? Ini dulu zamannya SBDKK kalau Anda ingat. Oke. Kemudian ini 7 tahun ngelola operasional ya. Oke. Ini juga dekat ke marketingan. Oke. Nah, yang swamedikasi ini dekat. Saya orang farmasi. Kita di Herbal juga sering ngobrolin tentang swamedikasi. Betul. Nah, ini Masya Allah dekat dengan kita. Yang kedua, latar belakangnya banyaknya masyarakat yang belum paham bagaimana berobat sendiri yang rasional, Pak. Oke. Rasional. Mungkin banyak yang kemudian berobat sendiri, tapi yang rasional sedikit. Oke. Rasional. Berikutnya ada 2 kubu, Pak. Oke. Kubu ekstrem apa? kanan dan kiri. Tentang berobat sendiri ini. Swamedikasi ini kan berobat sendiri ya. Iya. Berobat sendiri mandiri. Nah, orang yang kemudian ekstrem kanan sama ekstrem kiri. Sama dengan herbal, kadang ada yang ekstrem kanan, ekstrem kiri kan, Pak. Nah, di pengobatan sendiri ada yang kemudian wes pokoknya aku nggak mau ke medis lah, pokoknya aku pokoknya berobat sendiri sampai sembuh, sampai sehat kan gitu. Ada yang kemudian enggak, kalau saya sakit itu saya langsung ke dokter lah. Oh gitu. Saya nggak bisa berobat sendiri. Oke. Padahal yang pas itu ya sesuai dengan porsinya di tengah-tengah. Oke, di tengah-tengah ya. Contoh sederhana ketika dulu saya sakit COVID lah, yang paling mudah buat contoh. COVID, Masya Allah luar biasa itu, Masya Allah banyak yang bersyukur, alhamdulillah dikasih usia. COVID ketika itu saya tuh nggak kemana-mana, Bang. Rumah kantor gitu aja, jalan kaki. Ketika itu depannya kan, nah tiba-tiba timbul badan nggak enak, meriang, demam, sakit, pusing, batuk-batuk, nafas kurang lancar. Akhirnya swamedikasi, berobat sendiri. Yang pertama apa yang dilakukan? Berarti ketika itu ekstrem kiri ya, Pak Erik ya? Ini yang tengah-tengah. Oke. Oke. Buat contoh yang sebenarnya rasional itu seperti apa sih kan gitu? Oke, siap. Gambarannya kayak gini ceritanya. Ketika itu swamedikasi, berobat sendiri. Ya, yang paling dekat apa? Berobat dengan herbal kita, herbal utama. Oke, siap. Atau ya Horaflupa. Bahkan saya dulu ketika itu masih bikin konten ngadu sama sesuai. Suara sedang kerak-kerak kayak itu. Semua herbal diminum sepekan nggak ada perubahan. Akhirnya apa? Lanjut next ke apotek. Kita beli nih apa-apa yang kita punya keilmuan tentang menyembuhkan diri sendiri. Masih swamedikasi ya. Masih percaya diri. Dari menggunakan obat yang tersedia di apotek. Beli paracetamol, beli antalgin. Apa aja dibeli itu, Pak. Sedianya tablet, sirup,
ikhtiar Bismillah gitu loh. Asupannya dibaikin, yang biasa nggak pernah beli buah macam-macam dimakan. Sampai di sebuah titik saya ketika itu masih ingat betul ketika itu saya masih masuk kerja, sampai ketika itu saya izin ke atasan, Pak, mau izin Pak, saya kerja di rumah saja, tak ngerampung ke sakitku, saya bilang gitu Pak. Izin saya masih ingat saya. Nah ternyata ketika habis izin itu, siangnya tambah sesek banget. Saya baru tahu definisi sesek itu ketika itu. Saya kira itu sesek itu nggak bisa menghirup, kesusah menghirup gitu ya. Ternyata nggak, sesek itu menghirup bisa kita, tapi nggak bisa ngeluarin. Coba, bingung saya. Kaki saya mulai dingin. Ganti hari tambah nemen. Saya bilang ke istri saya Pak Angga ketika itu. Ini wah kayaknya aku harus ke rumah sakit ini. Sesek iki tombone apa? Oksigen, saya bilang gitu. Nah, ini harus personal. Sesek Angga itu butuh tindakan yang kemudian nggak cukup obat. Ke rumah sakit, dinaik pool, di oksigen Pak Angga. Itu nggak bisa lagi soal medikasi Pak Angga. Nah ini yang maksud saya rasional. Ketika kemudian sudah nggak bisa, ya datang ke layanan kesehatan. Ketika itu sesek, datang ke rumah sakit, dinaik pool. Plong Mbak, enak Pak. Langsung UGD ya ketika itu Pak Erik? Iya gitu betul. Nah, ini yang saya maksudkan, ada ekstrem kanan sama ekstrem kiri. Jangan sampai kemudian sudah, ketika itu kan horor Pak. Ada yang kemudian banyak berjatuhan, min dzalik, Masya Allah, mati banget, meninggal karena nggak mau ke rumah sakit. Entah latar belakangnya apa, karena takut dan segala macamnya. Yang jelas dari rumah sakit, sesek dari rumah sakit Pak. Nggak dikasih pun, nggak dikasih bantuan oksigen. Ya gagal nafas Pak. Gagal nafas gitu loh, gagal nafas. Nah ini yang saya maksudkan rasional tadi Pak. Nah ilmu ini yang kemudian saya harapkan teman-teman nanti bermanfaat buat teman-teman. Pas sesuai porsinya. Akhirnya saya nulis itu Pak. Yang ketiga, latar belakang penulisan buku ini, nah belum adanya buku panduan terkait berobat secara mandiri yang mudah, sederhana, ringan, dan aplikatif. Wes bahasanya gampang, enteng, ringan, wes gak muluk-muluk kowe. Ini terinspirasi dengan para ulama Bang. Masya Allah. Nulisnya buku tipis-tipis saja. Saya tebel biar yang lain gitu. Tipis-tipis saja tapi faedahnya banyak kan gitu. Ini latar belakangnya Bang. Mantap. Lanjut Mas. Nah, untuk siapa buku ini? Siapa yang wajib baca buku ini? Siapa sih yang harus punya buku ini? Nah, selanjutnya Mas, saya bagi jadi dua, pembaca primer sama pembaca sekunder. Nah ini pembaca primer, udah ya? Udah keluar. Yang pertama milenial yang tidak suka ribet dengan berobat ke dokter. Rumah sakit, klinik maupun puskesmas, sukanya yang praktis dengan berobat sendiri mandiri. Makanya kalau kita perhatiin anak-anak muda sekarang itu kan berobatnya pakai HP kan Pak, ada Halodoc, ada macam-macam itu kan itu salah satunya. Nah ini juga seperti itu. Memfasilitasi itu. Ibu-ibu muda yang anaknya kemudian sakit, bingung nggak punya referensi bagaimana kemudian bisa bersuap medikasi sendiri, nah wajib baca buku ini. Kemudian yang kedua, masyarakat yang terbiasa berobat sendiri, dengan adanya buku ini semakin terarah berobatnya Pak. Yang biasa suap medikasi kan umum ya Pak. Hampir setiap kita saya yakin itu melakukan suap medikasi sudah. Cuma kan kadang tidak rasional gitu Pak. Nggak rasional, tadi ada yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri tadi. Nah harapannya dengan baca buku ini rasional Pak. Kemudian yang kedua, para mahasiswa farmasi ataupun siswa SMK farmasi yang sedang mencari referensi bacaan tentang suap medikasi. Nah, mereka ini harus baca buku ini. Baca buku ini. Kemudian yang berikutnya, para tenaga farmasi dari apoteker, asisten apoteker, kemudian yang ingin mempertajam praktek suap medikasinya kepada pasien yang datang ke sarana atau sarananya ke tokonya untuk bersuap medikasi. Nah, bisa jadi alternatif referensi untuk memperkaya referensi yang ada, Kemudian pekerja yang bekerja di toko obat, toko herbal, apotek, yang butuh ilmu suap medikasi,
untuk menunjang pelayanannya. Nah, di situ saya sisipkan Pak Angga. Gimana kemudian nanti lah itu next level nanti udah buku lah Pak Angga ya. Nanti lah kita bahas apa sih isi buku. Gitu. Boleh. Lanjut dulu aja. Nah, makanya teman-teman herbal kalau kemudian belum punya ini tentang soal medikasi nih, wajib beli ini Pak. Harus beli, harus punya. Jangan sampai yang juga punya. Ini bacaan buat Anda. Saya bilang di sini para pekerja yang bekerja di toko obat, toko herbal dan apa di sini tadi? Dan apotek, nah seperti itu. Kemudian pembaca primer berikutnya ialah para guru yang mengajar soal medikasi di sekolah-sekolah farmasi. Nah, itu nanti bisa jadi referensi pegangan untuk ngajar Pak Angga. Lanjut Mas. Pembaca sekunder, pembaca berikutnya ya. Siapa pembaca sekunder ini? Kalau tadi pembaca primer ya Pak Angga. Nah, ini bisa jadi pembaca disediakan di perpustakaan Pak Angga untuk para siswanya, apalagi kampus farmasi, sekolah-sekolah farmasi. Kemudian pengguna herbal. Putus ya Pak? Iya, sempat putus tadi, sudah nyambung lagi. Udah nyambung lagi ya? Pengguna herbal, nah bagaimana kemudian tetap rasional ketika menggunakan herbal? Nah, kemudian pemilik sarana toko obat, pemilik Pak, kalau tadi kan pekerjanya tuh. Iya, tadi pelaksananya. Ini ownernya sekarang. Nah, pemiliknya nih, kamu harus punya nih buku ini. Wajib beli nanti, kalau nggak beli awas loh. Nah ini pemilik sarana toko obat, toko herbal ataupun apotek. Kemudian tenaga medis di luar farmasi seperti perawat ataupun bidan. Nah ini juga Masya Allah, karena memang teman-teman para medis ini juga butuh tentang medikasi. Kemudian berikutnya para terapis dan pengobat tradisional Pak Angga. Nah teman-teman di sini ada yang ikut para terapis ataupun pengobat tradisional, wajib nanti beli itu bukunya di toko terdekat. Kemudian pengajar ini sudah disebutkan. Lanjut Mas. Ini tadi siapa yang wajib punya bukunya Pak Angga? Lanjut. Udah ganti slide ya. Nah, apa yang akan didapat ketika membaca buku ini? Terus apa sih isinya kan gitu kan? Ini bocorannya Pak. Iya, kok wajib itu isinya apa aja ini? Nah, apa aja sih Pak yang bukan di situ kan gitu? Itu nanti tak kasih bocoran dikit. Spill. Buku ini akan menjadi referensi masyarakat untuk bisa melakukan pengobatan sendiri dengan rasional, Pak. Rasional ini penting gitu loh. Makanya tadi ada ekstrem kanan sama ekstrem kiri. Tengah-tengah kita tetap rasional. Rasional. Kapan kita bisa bersuap medikasi, berobat sendiri? Kapan kita harus menuju ke layanan kesehatan? Tadi lagi contoh saya sendiri kan, sesek ya wis kan. Sesek itu kesana. Kalau nanti gagal nafas itu salah banget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian apa yang akan didapat? Kemudian yang kedua, bukan hanya membahas tentang obat kimia. Di buku ini juga membahas secara sederhana berobat dengan herbal yang bisa dipraktekkan. Nah, ini selling point UPV dibandingkan buku yang lain. Ini Pak Angga, kenapa kok bisa muncul ini Pak Angga? Karena di ditanyain Pak Angga, UPV itu apa buku dibandingkan buku kompetitor? Apa? Kan banyak nih buku yang jenis kan banyak. UPV ini apa? Kenapa sih kamu harus beli ini buku? Ada ini Pak. Sebagaimana kita punya tagline, ini terinspirasi dengan ini juga ini Masya Allah. Herbal utama awal tagline-nya Pak Angga. Banyak tes santun. Solusi sehat keluarga Anda. Ada lagi? Apapun terapinya, herbalnya herbal yang utama. Lain. Reaksi cepat, kunci reaksi tepat. Bukan, lain lagi. Apa lagi Pak? Ambil produknya di belakangan tuh Bang, produk kita yang kapsul Bang. Ambil Bang, 2 buat saya 1 Bang. Mana Pak Erik? Ini yang kadang terlupakan, makanya ini juga secara nggak langsung sebetulnya terus buat teman-teman juga nih soal medikasi. Coba apa Bang?
Ini yang tradisional herbal medicine. Nah, itu yang kita akan di awal-awal dulu. Tradisional herbal medicine. Oke. Apa itu tradisional herbal medicine, Bang? Anu dong ya. Ini teman-teman kalau perhatiin, kalau teman-teman coba cek nih, ambil produk kita satu di rak atau di etalase teman-teman nih. Coba lihat ini ya Bang. Di tutup botol. Di atas ya, tutup botol atas ini. Di sini ada logo keaslian ya Bang. Yes. Di situ ada namanya tradisional herbal medicine. Coba dicek teman-teman, ambil produknya Herban Utama, Jira di etalase, kemudian dicek ininya. Nah, di sini konsep tradisional herbal medicine yang kemudian Herban Utama angkat ketika itu sering kita suarakan ya Bang di awal-awal dulu. Yes. Nah, ini mengangkat lagi Bang. Mengangkat lagi memori yang sudah hilang, jangan sampai kemudian hilang. Ini tradisional herbal medicine, pendekatannya medis, makanya tetap rasional. Di buku ini teman-teman bisa dapatkan nih bagaimana kemudian bukan hanya obat kimia tapi juga herbal yang nanti dapat teman-teman dapatkan, termasuk konsep tradisional herbal medicine yang saya angkat di situ. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa yang didapatkan nanti kalau baca buku Sembuh dan Sehat dengan Swamedikasi ialah ini memiliki nilai Islami tadi Bang, yang tadi di awal saya sebutkan, perintah buat periksa itu. Para ulama kan berselisih kalau kita lihat kitab-kitabnya para ulama tentang fikih. Ketika sakit itu lebih utama mana? Kita bersabar, nggak usah berobat, ataukah berobat? Iya kan Bang? Pernah tahu itu Bang? Tahu dari antum. itu ada yang mengatakan lebih utama bersabar Bang. Para ulama itu ngomong nggak usah berobat, lebih utama bersabar. Ini fikih ya Bang. Nggak usah berobat, bersabar. Yang kedua, berobat. Berobat. Dibawakan nas Al-Quran dan hadis yang memerintahkan untuk berobat. Dan di buku itu ada Pak Erik. Nah, yang tadi mau dihilangkan sama Alex Media untuk biar nanti farmasi, akhirnya tetap, tapi maksudnya kekuatan. Itu sebutkan perintah untuk berobat. Perintah untuk berobat. Dan masya Allah kalau kita ngomong agama itu keren, agama kita keren Pak. Masya Allah. Itu perintah untuk berobat, optimis, bangun orang sakit itu dan kemudian optimis berobat dan kamu sembuh insya Allah gitu. Makanya doanya untuk orang sakit kan la ba'sa tahurun insya Allah. Apa artinya Pak? Tidak mengapa, insya Allah menggugurkan dosa-dosa. Nah, tidak mengapa, insya Allah bukan dosa, sembuh. Ini tak cantumkan di buku ini. Ya, ini juga UPV Bang, yang nggak ada di buku-buku kompetitor Bang. Spesifik ya. Iya, hanya ada di buku Sembuh dan Sehat dengan Swamedikasi. Masya Allah. Wajib beli, nanti 2 pekan lagi launching, langsung beli. Lanjut dulu ya Bang ya. Lanjut dulu. Nah, kelebihannya ya, kelebihan buku ini ya. Kelebihan buku ini. Yang utama komplit, bukan hanya bahas dalam sisi kimianya, bukan hanya sisi obat kimianya. Karena masalah medikasi ini kan di apotek sesuatu yang mafhum Pak, wis lumrah. Nah, tapi saya juga bahas tentang herbalnya. Saya jelas di buku ini. Makanya tadi konsep THM tadi. Tradisional herbal medicine. Ya. Kemudian dipadukan dengan disiplin ilmu kefarmasian dalam berobat sendiri. Nah, ilmu kefarmasian ini nanti membantu teman-teman untuk tetap rasional dalam berswamedikasi. Saya sisipkan itu ada poin-poin penting di situ Pak. Nanti kita bahas di bedah bukunya Pak, insya Allah. Dulu. Kemudian yang ketiga, yang nulis saya nih, Masya Allah, 20 tahun udah Masya Allah, udah bekerja 20 tahun di dunia farmasi Pak. 20 tahun banget di dunia farmasi. Masya Allah, luar biasa. Di apotek, rumah sakit, dan di IU sudah 10 tahun ya, Masya Allah. Ngelotok sekali berarti ya. Jadi praktisi lah, yang nulis itu praktisi. Masya Allah, luar biasa. Itu. Maksudnya praktek itu loh, praktek swamedikasi, nggak hanya sekedar teori tapi praktek. Praktek. Kemudian
Kelebihan buku ini juga dikemas dengan bahasa yang ringan, sederhana, dan tidak terasa berat. Ringan banget, gampang lah. Mudah-mudahan nanti ya ditangkap. Ringan banget, bahasanya bukan bahasa farmasi, bahasanya ringan. Kadang kan bahasa farmasi kan berat banget. Nah ini bahasa mesin enteng, yang bahasa awam lah, bahasa awam. Kemudian yang terakhir, ini bonusnya. Di buku ini ada bonusnya Pak Angga. Masya Allah, luar biasa. Ada bonus dari saya, Masya Allah, bonusnya Pak Angga. Itu resep sederhana yang bisa dibikin di rumah. Misal nih sembelit, gimana caranya sembelit ben makanya tadi THM tadi, herbal tadi Pak Angga. Nggak harus ke apotek ternyata, nggak harus ke toko obat. Nah, Suara Medikasi kan memang seperti itu. Kalau sering teman-teman buka lagi Zoom kita dulu kita membahas Suara Medikasi, orang diare ambil jambu biji yang sepet-sepet. Sepet-sepet. Kemudian kalau Bapak Angga mimisan, kayak gitu, itu bisa dilakukan di rumah. Gitu. Ada di sekitar kita. Makanya kita sekarang lagi konsen bikin kebun ya, memperbanyak tanaman-tanaman obat. Betul banget. Siapa saja yang mau butuh bisa datang ke tempat kita Bang ya. Bisa. Dijual atau dikasih aja itu Bang? Kalau bibitnya nanti bisa tanya ke Pak Mama. Iya betul. Itu nanti harapannya bisa ditanam di rumah-rumah sehingga teman-teman atau masyarakat tuh aware lagi nih dengan Suara Medikasi. Bumbu-bumbu dapur juga amazing kan Bang? Ketika anak demam, apa yang dilakuin? Parut berambang itu Pak. Berambang, dan ini nggak tahu generasi mungkin mbah-mbah kita, orang tua kita mungkin tahu ya. Anak-anak muda sekarang itu nggak ngerti Pak, nggak tahu itu. Gen Z ya Pak. Tahu, jauh sampai hilang. Makanya ini kan energinya itu Pak, nggak bikin begini Suara Medikasi. Masya Allah, luar biasa. Masih bisa diturunkan ke anaknya, anaknya lagi. Nah ini insya Allah bermanfaat. Ketika nanti keluargamu sakit, baca buku ini. Masya Allah. Jadi pribon. Ini harus ada di rumah-rumah kaum muslimin bukunya. Mantap. Lanjut ya Pak. Nah ini spesifikasi bukunya. Teman-teman, spesifikasi bukunya. Teman-teman bisa baca. Kelihatan ya Bang ya? Jelas nggak kalau di Zoom Bang ini? Iya, kalau bisa digedein di layar. Ini ukuran bukunya, kemudian nomor ISBN-nya, kemudian judul terbitnya, kemudian editornya siapa, soft cover atau hard cover. Ini soft cover teman-teman. Kemudian pakai kertas apa, book paper, kemudian halamannya berapa, 184. Kemudian lanjut lagi. Nah ini lanjutannya juga, kemudian kertasnya pakai apa, halamannya berapa, penerbitnya siapa, kemudian kategorinya apa. Nah ini Pak Angga, menarik dong ini gimana? Oke. Kategorisasi toko Pak Angga. Berarti buku Sembuh dan Sehat dengan Suara Medikasi ini dia masuk ke departemen religi, spiritual, Islami, subnya Islamic lifestyle Pak. Gaya hidup Pak Erik. Lifestyle. Bahasanya keren ini betul. Lifestyle. Nah, nanti teman-teman kalau kemudian datang ke Gramedia, tanya di rak ini Pak. Kadang kan beberapa teman-teman kemarin datang ke toko buku, cari buku DMI ini kan kesulitan. Di mana sih Pak Erik? Di self improvement motivasi, di pengembangan diri kok nggak ada. Kemudian di kemarketingan juga nggak ada, di religi kok juga nggak ada. Ternyata masuk di sub tersendiri. Nah ini masuk ke situ Bang. Harganya sangat murah sekali, 85.000. Masya Allah. 100.000 susuk Bang kembalian. Cukup 85.000 saja. Nah, 100.000 susuk. Kalau lihat kita nanti value-nya, Masya Allah, bisa diturunkan generasi ini buku. Masya Allah kan ya kan, luar biasa. Nah, tanggal rilisnya Pak, insya Allah semoga Allah kasih kemudahan dan kelancaran. Amin. Tanggal 22 November 2023. Bentar lagi ya. 2 pekan lagi Pak. Kita lihat di kalender itu, pas 2 pekan lagi. 2 pekan lagi launching, dan insya Allah ada di seluruh toko buku
Gramedia online ataupun offline. Ini Pak, Masya Allah. Lanjut. Dikit lagi habis selesai. Sinopsisnya ini bisa dibaca teman-teman. Ditahan dulu agak lama. Teman-teman bisa baca ini. Bisa kelihatan jelas ya? Coba, kayaknya kecil banget ya. Saya bacain aja ya. Next Mas. Bisa dibaca nggak sih? Nah, saya sinopsis bacain Pak Erik aja nih. Sehat itu mahal. Setiap kita tentu tidak menginginkan ditimpa sakit. Harapannya ingin sehat terus. Kan ngono Pak. Betul. Namun faktanya dalam keadaan tertentu kita, orang terdekat kita atau keluarga kita mengalami sakit. Iya nggak? Apakah istri kita, anak kita, orang tua kita. Nah, jika sakit yang datang tergolong penyakit berat yang memerlukan tindakan medis atau pembedahan, mau tidak mau kita harus berobat dan menuju pelayanan kesehatan terdekat. Rumah sakit, puskesmas, dokter. Itu sudah Pak. Kalau berat ke situ memang. Terus kemudian saya lanjutkan, jika yang datang ialah penyakit ringan, kita dapat melakukan swamedikasi, yaitu melakukan pengobatan sendiri dengan memperhatikan keluhan kesehatan yang dirasakan, lalu memberikan obat-obat sederhana yang sudah terbukti efektif mampu meredakan keluhan tersebut. Terbukti efektif mampu meredakan keluhan tersebut. Dalam buku ini, pembaca akan mendapatkan beberapa pembahasan ringan tentang berobat sendiri dengan obat-obat sederhana, mulai dari sejarah manusia berobat sendiri. Nah, ini sejarah berobat sendiri ini ada cerita menarik sebetulnya Bang. Oke. Tak cerita sebentar. Ada apa ya? Apa itu? Pernah di satu tempat ya, ada yang tanya gini Pak Angga, ketika kita ngisi itu, Pak, gimana sih sejarahnya? Kok moro-moro tanaman A itu iso ngobati iki, tanaman B iso ngobati iki, tanaman C kok iso ngobati iki? Gimana sejarahnya? Historinya gimana? Gimana Pak Angga? Tidak tahu. Nah, memang orang-orang dahulu itu makanya alamiah, swamedikasi alamiah. Orang-orang dahulu, zaman dahulu sekali, itu berobat, itu tadi swamedikasi, nyoba satu tanaman, ternyata mendem tingkatan lain, nyoba satu tanaman, kok ternyata berkhasiat ini. Nah itu Pak, itu yang kemudian ketemu, oh tanaman ini ternyata berkhasiat itu, tanaman ini berkhasiat ini. Itu sejarahnya Pak. Nah kemudian saya bacakan lagi, mana tadi Pak? Dalam buku ini pembaca akan mendapatkan beberapa pembahasan ringan tentang berobat sendiri dengan obat-obat sederhana, mulai dari sejarah manusia berobat, obat, dan herbal, serta macam-macamnya. Penulis juga membahas keluhan dan gangguan kesehatan yang sering kita alami. Gangguan kesehatan sering dialami saya bahas Pak. Kemudian beserta beberapa contoh obat yang dapat digunakan untuk meredakan dan mengatasi beberapa gangguan kesehatan tersebut. Beberapa kelebihan buku ini ialah pembahasan yang insya Allah mudah dipahami, ringan, aplikatif, dan memuat swamedikasi bukan hanya menggunakan obat kimia saja. Nah ini Pak, tetapi juga pembahasan menggunakan obat-obat herbal. Terdapat pula bonus resep herbal pilihan yang bisa dibuat di rumah untuk mengatasi gangguan kesehatan sehari-hari. Seperti itu Pak. Masya Allah. Next Mas, next. Mau habis tinggal satu Pak. Pindah. Pindah lagi, ini udah dibahas tadi. Sama spesifikasi ya. Ini Mas. Cetak berapa untuk cetakan pertama Pak Angga? Hanya dicetak 100 buku saja Pak. 1000 buku ya, 1000 buku saja. Cepet-cepetan ini Pak. Limited edition, jangan sampai kehabisan. Nah itu Masya Allah. Hanya cetak 1000 saja. Ini pasca COVID cuma 1000 Pak Angga. Sebelum COVID itu 2000 sampai 3000. 1000 ini pun sangat selektif banget. Yang masuk banyak, kalau nggak punya UPV tadi itu unique selling point. Alhamdulillah bisa belajar itu ya Bang ya. Gimana punya UPV mau banget sehingga terpilih naskahnya. Ini cuma 1000 banget. Nah teman-teman wajib nanti segera beli ketika sudah launching. Masya Allah.
Nah, next Mas, lanjut. Nah, bisa didapat di mana bukunya? Nah, yang pertama dari penulisnya Pak Angga, bisa menghubungi 0812 13 67 0232. Oke. Nah, di save ini nanti. Nah, di screenshot aja nanti. Kalau mau dapat bukunya bisa langsung ke penulisnya. Yang kedua bisa online di gramedia.com ataupun office store yang ada di MP Pak Angga. Nah, kemudian di toko buku Gramedia. Oke, siap. Seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah, tuntas insya Allah Bang. Coba terakhir Mas, tunjukkan sudah insya Allah sudah selesai. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, teman-teman yang sudah bergabung di live Zoom Herbal Utama, silakan. Kita masih punya waktu sampai 15 menit ke depan. Teman-teman bisa bertanya, terutama pertanyaan yang terkait dengan pre-launch dari buku Sembuh dan Sehat dengan Sesuai Medikasi. Silakan, saya ingatkan kembali, ada 10 paket giveaway yang akan diberikan kepada 10 penanya terbaik. Monggo. Jangan lupa sebutkan nama, alamat lengkap, dan nomor HP. Betul sekali. Oke, bismillah. Oh, sudah ada pertanyaan, coba dibesarkan Mas. Oke, sudah ada pertanyaan yang masuk, sebentar akan kita baca. Peserta berapa Pak? Peserta 70 mungkin kalau nggak salah. Iya, 60 sekian mungkin sampai 70. 60 enggak sampai 70. Okay. Pada pasien balita. Pada pasien balita yang mengalami leukositosis atau peningkatan jumlah sel darah putih di mana biasanya hanya ditandai dengan demam yang naik turun. Apakah medikasi masih bisa diterapkan dan penanganan apa yang bisa dilakukan? Oke, nanti jangan lupa dituliskan nama, alamat, dan nomor telepon ya. Monggo Pak Erik, sekarang dijawab Pak Erik. Ya, perlu diketahui teman-teman semuanya, tadi belum tersampaikan juga terkait medikasi. Memang teorinya Pak Angga, medikasi ini untuk penyakit-penyakit yang ringan, yang tiap hari dikeluhkan, yang prevalensinya tinggi. Contohnya Pak Erik? Makanya tadi contohnya batuk pilek. Sedikit bocoran di buku Sembuh dan Sehat dengan Sesuai Medikasi. Salah satu yang saya bahas itu tentang gangguan pernafasan. Nah, gangguan pernafasan ini ada yang bisa disuai medikasi, batuk pilek dan segala macamnya. Ada yang nggak bisa. Contoh apa tadi? Sesek. Sesek itu gangguan pernafasan Bang. Dan itu nggak bisa kalau suami medikasi, ngeyel terus gagal nafas Bang. Makanya saya ketika itu ngomong ke istri saya, Mi, ini harus ke rumah sakit, tombolnya apa? Uap nebul, diuap Mi, wah esok nafas aku, kaki saya dingin. Nah yang ini tadi, ini juga berat termasuk Bang. Berarti direkomendasikan untuk ke layanan medis ya? Betul, ke layanan medis. Semoga sudah menjawab ya untuk penyakit leukositosis tadi. Silakan lebih tepatnya untuk ke layanan medis. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Atau bisa telepon ke dokter Didit. Bisa ke layanan konsumen Bang ya. Layanan konsultasi medis. Iya, konsultasi medis. Mau tanya cara menurunkan autoimun bagaimana ya? Dan pakai obat herbal apa? Bapak Ahmad Effendi. Autoimun ini juga kasus yang berat Pak Angga. Kita rekomendasikan ke dokter Didit. Makanya alhamdulillahnya di Herbal Utama itu lengkap layanannya Pak Angga. Makanya herbal pun sebetulnya makomnya itu sama medikasi. Tapi masya Allahnya, amazingnya, luar biasanya, prakteknya beberapa kasus yang berat sembuh selesai
dengan izin Allah tentunya Bang, sehat dengan herbal. Berapa banyak kasus yang kemudian kanker, kasus kayak leukemia gitu, kemudian kasus autoimun, itu dengan izin Allah tentunya, dan pas terapinya sembuh Bang. Masya Allah. Makanya kalau bahasa agamanya itu Masya Allah, ada saya singgung di buku itu, Rasulullah mengatakan tidak setiap penyakit itu turun kecuali ada obatnya. Akan tahu orang yang tahu, akan tidak tahu orang yang tidak tahu. Nah ini nggak ngerti Bang. Nah, saran saya bisa diakses ke fitur kita layanan konsultasi medis. Siap. Silakan Pak Ahmad Effendi bisa tanya. Kalau untuk pertanyaan yang mendetail silakan ke layanan konsultasi medis. Kalau layanan yang sederhana langsung rekomendasi itu ke layanan swamedikasi. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Sebelum melakukan swamedikasi, bagaimana melakukan diagnosa penyakit ketika kami sebagai orang awam yang kurang mengetahui tentang bidang medis? Karena ketika kami melakukan browsing di internet dengan keluhan yang dirasakan masalah ketemu penyakit yang berat. Berarti pokok pertanyaannya bagaimana cara mengetahui diagnosanya. Nah, diagnosanya gimana ini Pak Erik? Apakah di buku itu juga dijelaskan atau mungkin bisa di makom ya. Makanya ada kadernya masing-masing mau Bang. Siap. Makanya di farmasi, di apotek itu ada namanya KIE. Komunikasi, informasi dan edukasi, dan kita singgung di buku ini nanti Bang. Dan kita nggak dituntut untuk mendiagnosa. Makanya diagnosa itu dokter. Dokter. Ranahnya dokter ya. Nah, di komunikasi itu nanti ketika di apotek kita pasti ketika swamedikasi ya, orang datang ke apotek atau ke toko herbal Anda, itu kan pasti mengeluhkan yang dia keluhkan nih. Nah, kita merujuk untuk merekomendasikan produk A, B, C ke dia, itu gali tadi mendengarkan dulu apa keluhan-keluhan dia. Makanya komunikasi itu salah satunya mendengarkan. Nah, di buku saya nanti saya jelaskan nih bagaimana, makanya kenapa kok positioning juga salah satunya harus punya teman-teman yang ada di toko pekerjanya ataupun ownernya, karena ada prinsip-prinsip yang teman-teman harus tahu. Ini yang kemudian sering saya ungkap ke teman-teman mitra itu Pak. Herbal ini bukan hanya sekedar jual beli saja, ada edukasi di situ, karena kita jualnya herbal, obat. Nah di situ nanti kita bisa merekomendasikan obat-obat yang kita berikan ke si pasien ini ketika kita melakukan komunikasi. Apa keluhannya, udah berapa lama sakit, udah minum obat apa aja, udah ngelakuin apa aja. Nah kita baru ngasih rekomendasi obat-obat A, B, C. Berarti bukan diagnosa Pak Angga kita. Berarti Pak Didit itu. Diagnosa bukan ranah kita sebagai orang awam ya Pak Erik ya. Iya betul. Diagnosa merupakan ranah dokter pun bertingkat-tingkat juga. Ada dokter umum, spesialisasi, subspesialisasi ya. Jadi tidak perlu membebani diri dengan harus mendiagnosa. Silakan bertanya ke dokter. Dan mungkin saya garis bawahi lagi Pak. Buku ini nggak jadiin teman-teman jadi dokter. Jadi dokter atau jadi petugas medis atau paramedis enggak. Konteksnya swamedikasi. Swamedikasi itu apa? Itu berobat sendiri secara mandiri. Makanya tadi saya kasih contoh saya tadi sendiri. Berarti ada tingkatannya yang memang harus, kita nggak ada keilmuan itu, nggak ada kompetensi itu Pak. Harus ke rumah sakit. Seperti berarti harus ini ada rasionalnya di situ ya. Karena memang bukan ranah kita, itu ranah dokter, maka kita harus ke dokter. Dia rasional Bang pokoknya. Berarti untuk penyakit-penyakit yang kita ketahui, penyakit-penyakit yang ringan bisa kita swamedikasi. Penyakit-penyakit yang berat yang butuh diagnosa dokter, mungkin perlu periksa lab, perlu ronsen dan lain sebagainya, silakan datang ke layanan medis ya Pak Erik ya. Kita bisa, tapi bisanya ke dokter Didit. Dokter Didit tuh agak. Siap. Ada layanan gitu, fitur itu ada kita Pak. Siap. Dokter Didit. Ada layanan medis, konsultasi medis. Itu layanan yang teman-teman bisa cek di sini ya Bang ya. Di buku katalog bagian bawah. Oke, kita next baca pertanyaan selanjutnya. Dulu saya pernah menjadi agen herbal. Dan untuk zaman dulu ada dibantu iklan di majalah-majalah.
apakah produk Hiu sekarang ini ada juga promosi yang dilakukan untuk membantu penjualan para agen? Oh, ini bukan terkait dengan SWMDC, tapi terkait dengan Pak Erik sebagai marketing. Oke. Bisa dijawab nggak? Saya ya. Dulu tahun 2000 berapa? Mungkin 17 awal atau 2014 saya lupa. Itu memang peredaran majalah masih sangat banyak Pak Erik. Majalah-majalah seperti mungkin Suara Hidayatullah, mungkin Suara Muhammadiyah, buku seperti majalah As-Sunnah, majalah Islami itu banyak sekali, dan efektif ya. Majalah umum seperti Turbus juga masih banyak. Betul. Tapi sekarang peredaran buku-buku tersebut, majalah-majalah tersebut sangat dikit atau bahkan mungkin hanya beredar dalam bentuk e-book, PDF gitu ya. Nah, maka dari itu media untuk iklannya itu aja nggak ada sekarang Pak Erik. Iya betul. Terus kita rendah juga ya Pak. Iklannya rendah itu. Terus kita iklannya di mana? Kita iklannya sekarang ada di seperti ini, kegiatan edukasi seperti live Zoom, kemudian ada di YouTube, di herbalindutama.official dan edukasi bisnis herbal. Kemudian ada juga kita bikin Instagram herbalindutama.official, Bantukin, Tipu Nabawi Hiu, susu kambing Merapi. Kemudian kita juga ada website, kita membahas Tipu Nabawi, kita membahas susu kambing. Jadi harapannya sarana-sarana digital tadi membantu menjelaskan ke masyarakat tentang produk-produk dari Herbal Indo Utama. Jadi memang untuk buku memang saat ini tidak ada. Belum ada. Nanti nih, 2 bulan lagi. Masya Allah. 2 pekan lagi. Oke. Sembuh dan sehat. Amin. Oke, semoga sudah menjawab ya pertanyaannya. Kemudian selanjutnya untuk keluhan penyakit Fisuraani, apakah produk herbal atau metode herbal yang bisa dilakukan Pak Yusuf Tangerang? Fisuraani. Saya baru dengar ini. Kenapa ditungguin banget? Ya, mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke layanan konsultasi medis. Fisuraani itu seperti apa? Gejalanya seperti apa? Keluhannya seperti apa? Mungkin bisa lebih tepat ya. Iya, betul. Masya Allah. Apakah Fisuraani itu hanya nama lokal? Atau gejala? Atau gejala? Iya, betul. Masya Allah. Yang mungkin nama itu di Tangerang terkenal dengan Fisuraani, tapi ketika di Magelang kurang familiar. Iya, istilahnya berbeda. Oke. Monggo Pak Yusuf nanti bisa menghubungi Pak Dr. Didit. Iya, Masya Allah. Oke, Pak Windono, pertanyaan. Melihat fakta dan kenyataan, tak jarang juga kita temui di masyarakat mereka berswamedikasi malah ketika mereka sudah pergi ke badan kesehatan klinik dan sebagainya. Oh, berarti ini maksudnya setelah berobat ke dokter, setelah itu baru swamedikasi. Oke. Yang mana mereka merasa tak mendapatkan hasil yang baik setelah Masya Allah. baru Oke. Terjadi memang ini relate banget, benar kejadian seperti ini. Jadi gimana, ke rumah sakit dulu baru berswamedikasi. Iya. Itu gimana Pak Erik? Makanya namanya ikhtiar ya Pak. Ikhtiar, makanya di sini ada notnya itu kan, di sini buku saya ikhtiar di saat sakit dengan obat-obat sederhana. Oke. Ikhtiar kan ke layanan kesehatan. Sudah minum obat kok belum sembuh. Makanya tidak menjamin juga, dalam artian ikhtiar itu maksudku nggak ada yang salah seperti itu. Banyak juga pasien yang saya temui di apotek itu juga seperti itu. Makanya tadi kalau teman-teman perhatiin ada namanya komunikasi tadi. Sudah ngapain aja Bu ketika sakit Pak? Oh, saya sudah berobat ke sini, dapat obat apa? Obat ini. Oh, obat ini nggak ada. Sudah habis belum? Jangan-jangan baru diminum sekali, 2 kali. Nah, 3 kali itu Pak enggak. Sehingga ketika kita merekomendasikan produk A, produk B, produk C itu pas. Kalau nggak ngerti riwayatnya ini, kalau di rumah sakit lebih keren lagi, namanya ada rekam medis. Kita ketika di toko herbal kita ada yang datang seperti itu dan sudah pernah ke dokter kurang sembuh, coba ditanya, digali dulu. Digali dulu. Kan sama saja ketika ke dokter, dalam artian itu dokter juga mendiagnosa kan ambil data. Iya, benar banget. Iya. Bisa jadi meleset itu loh, prediksinya meleset itu. Atau kalau nggak pengobatannya belum tuntas. Makanya digali banyak faktor Pak, banyak faktor. Oke, berarti salah satu sisi positif yang bisa kita ambil, meskipun sudah ke rumah sakit atau ke dokter itu sudah ditegakkan diagnosa ya Pak Erik ya. Sudah ditegakkan diagnosa, jadi sudah tahu tuh
penyakitnya apa gitu. Entah mungkin pengobatan yang belum selesai atau mungkin dosis yang kurang atau gimana. Iya, betul, banyak faktor. Oke, atau mungkin secara pribadi memang lebih nyaman dengan pengobatan alternatif atau herbal gitu ya. Betul. Tapi dengan sudah ditegakkannya diagnosa, herbalnya pun bisa dipilihkan yang lebih tepat. Iya, betul. Lebih terarah. Jadi tidak ada masalah ya Pak Erik ya? Tidak ada masalah. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Sisworo dari Karawang. Nah, bagaimana cara meyakinkan tentang herbal? Oke. Meyakinkan dengan herbal. Iya, mungkin ada pasien yang kurang yakin mungkin atau gimana? Nah, kalau terkait tadi kalau di dunia pelayanan farmasi itu ada namanya ngasih sugesti, Bang. Oke. Sugesti harus masuk gitu. Ini bukan hanya di herbal ya, tapi di farmasi juga ya, obat-obatan kimia ya Pak Erik ya. Iya, sugesti. Makanya banyak disiplin keilmuan yang teman-teman harus lengkapi untuk menopang pelayanan teman-teman ke pasien-pasiennya, Pak Angga. Oke. Salah satu nanti ini gimana meyakinkan? Yang pertama, ya kamu harus tahu produk knowledge-nya dulu kan gitu. Sehingga kamu bisa mengkomunikasikan value produkmu. Yang kedua apa? Kasih sugesti yang kuat. Ini produk misal sugesti yang misal nih Pak. Ini produk Bu, alhamdulillah untuk kasus ini tuh banyak testimoninya. Misal kita contoh ambil sampling tentang nyeri telan ya Pak ya. Sudah banyak yang merasakan nyeri telan ini sembuh dengan Androbi ya Pak ya. Herbal Androbi ini Masya Allah. Kasus nyeri telan ini Masya Allah banyak yang terjadi dan alhamdulillah banyak yang sembuh Bu dengan ikhtiar herbal Androbi. Nah, kasih sugesti tadi. Dan tetap rasional. Rasional ya. Jadi apa namanya? Pertama harus dikuasai produk knowledge-nya dulu. Iya, betul. Kemudian setelah dikuasai produk knowledge-nya juga testimoni. Ya, kemudian disampaikan dengan komunikasi yang baik agar mensugesti si pasien tersebut. Semoga sudah menjawab ya. Kemudian selanjutnya dari Ibu Siti, Ibu atau Mbak ya, enggak apa-apa lah ya. Ada pasien untuk obat TDR pakai bahan apa saja? Oh mungkin komposisi TDR yang Pak Erik. TDR komposisinya bisa dicek nanti di produknya, kalau enggak di channel edukasi herbal, PowerPoint untuk produk knowledge TDR sudah di-share. Rinci di situ. Malah lebih lengkap ya. Iya, betul. Coba ke channel Telegram edukasi bisnis herbal. Ya, di sana ada file PowerPoint tentang penjelasan bedah produk herbal TDR. Di kemasannya sebenarnya sudah ada, cuma mungkin bahasanya bahasa ilmiah ya. Kalau kurang paham bisa ke channel Telegram tersebut. Oh, Visura Ani itu Basir. Monggo Pak Erik. Jadi coba di scroll ke atas Mas. Yang Visura Ani tadi naik lagi dikit. Oh ya, itu dia. Untuk keluhan penyakit Basir berarti Pak Erik dari Pak Yusuf Tangerang ini. Visura Ani herbal atau metode herbal yang cocok apa untuk Basir Pak Erik? Ini bisa termasuk dipakai komunikasi bisa ya Pak Erik ya? Keluhan yang saya juga bedah di buku itu tadi, keluhan terkait Basir ini. Monggo Pak Erik. Pakai produk apa ya? Bisa kalau di apotek udah banyak. Kalau herbal utama ada daun ungu yang bestseller, salah satu bestseller. Bahkan yang saya tadi contohin, orang itu cari daun ungunya herbal utama. Maunya yang punya herbal utama ya. Bisa pakai daun ungu atau heuroid. Kalau kasusnya lebih berat ditambahin ada paket untuk Basir, bisa dicek di channelnya paket terapi herbal utama. Itu ada tambahan kalau ada pendarahan, cakar ayam plus sarang semut. Alhamdulillah, Masya Allah komplit tadi. Kalau Basir ini ada stadium 1 sampai stadium 3, 4 Masya Allah. Dan kalau di ini kasus yang banyak Pak terjadi di masyarakat dan bisa disomedikasi ini. Siap. Bisa dicek di situ nanti Pak Yusuf. Di paket terapi. Selama itu mungkin stadium 1 atau 2 itu masih bisa ya. Mungkin kalau berat baru ke layanan medis. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Semoga sudah menjawab ya Pak Yusuf di Tangerang.
usul belanja produk hiu berhadiah buku swamedikasi. Oke, usul ditampung. Masya Allah. Bagaimana menentukan kapan harus mencari bantuan medis jika menggunakan swamedikasi biar nggak ekstrem kanan atau kiri? Dari Putra. Mau Pak Erik, kapan harus mencari bantuan medis? Nah, ini kapannya ini Pak Erik? Tadi orang per orang yang tahu, makanya swamedikasi itu masih relevan ketika kita berobat sendiri kemudian sembuh. Nggak kayak sembuh loh Pak. Kapannya? Ketika nggak sembuh-sembuh. Seminggu sakit nggak sembuh-sembuh, misal watu, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu nggak sembuh-sembuh. Jangan swamedikasi terus. Segera ke layanan kesehatan, ke rumah sakit. Berarti itu bukan yang sekedar batuk itu. Ada sesuatu tuh yang sakit di dalam. Nggak sekedar batuk. Gitu Pak. Iya. Nanti kapannya? Ya, kalau perhatiin cerita saya tadi yang COVID tadi, itu kapan ke rumah sakit? Ketika gak mari-mari, nggak sembuh-sembuh Pak, nggak sembuh ya sudah, nggak usah kapannya ya? Ketika kemudian sakitnya nggak sembuh-sembuh. Memang idealnya seminggu 2 minggu harus segera. Segera sudah. Itu ada yang sesuatu yang berat di situ, sakit yang berat banget. Siap. Monggo pertanyaan selanjutnya. Masya Allah, kita sudah overtime jauh sekali Pak Erik. Masya Allah. Oke, kita cukupkan ini tanya jawabnya. Terima kasih atas rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam menjawab. Monggo Pak Erik, kita closing statement terlebih dahulu. Iya, Masya Allah, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah gabung di Zoom Herban Utama episode berapa ini Pak? 76. Ini salah satu media kita, ikhtiar kita untuk melakukan edukasi ke teman-teman semuanya Pak. Bahkan sekarang lebih kita buka lagi ke masyarakat ya Bang. Karena memang kesehatan ini, lini bisnis kita kesehatan ini, herbal ini, itu sebuah produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Terlebih khusus ketika sakit-sakit ringan tadi. Makanya sesuai dengan core bisnis Herban Utama, ada buku Sembuh dan Sehat dengan swamedikasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Pak Erik. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Lab Zoom Herban Utama episode ke-76 ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Insya Allah kita berjumpa di Lab Zoom yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.